Anda menyaksikan Big Stories of the Week bersama saya Safira Wardoyo. Sektor energi menjadi salah satu poros utama kebijakan pemerintah sepanjang tahun 2025. Di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian, mulai dari geopolitik, fluktuasi harga komoditas, hingga tekanan transisi menuju energi bersih, pemerintah menempatkan ketahanan energi sebagai agenda strategis nasional. Kebijakan energi tidak lagi dipandang sekedar soal pasokan dan infrastruktur, tetapi juga sebagai instrumen dalam menjaga stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat, dan ketahanan nasional. Sepanjang 2025, berbagai langkah diambil pemerintah terkait kebijakan energi. Beberapa di antaranya mulai dari menjaga tarif listrik tetap stabil, menerapkan mandatory biodiesel, mendorong percepatan energi baru terbarukan, hingga menata ulang pengelolaan sumur minyak rakyat. Lalu seperti apa gambaran kebijakan energi pemerintah sepanjang tahun 2025 dan apa saja langkah strategis yang sudah dijalankan dan sejauh mana dampaknya terhadap stabilitas ekonomi nasional dan kehidupan masyarakat. Kita akan membahasnya bersama dalam modal pemerintah untuk mencapai swasembada energi. Pemerintah dinilai mampu menjaga ketersediaan energi. Langkah ini juga diarahkan untuk satu tujuan besar, yaitu mengurangi ketergantungan pada impor energi, memperkuat produksi dalam negeri sekaligus memastikan manfaat sumber daya energi bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dalam konteks inilah, kebijakan energi sepanjang 2025 menjadi salah satu penopang penting kinerja pemerintah, baik dari sisi ekonomi, sosial maupun ketahanan nasional. Kebijakan energi pada tahun ini mendulang tanggapan positif dari masyarakat. Kalau kita lihat berdasarkan survei Indeks Politika, sebanyak 83,5% responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan. Dalam survei tersebut, program di sektor energi dan juga sumber daya mineral disebut menjadi salah satu penopang utama tingginya tingkat kepuasan publik. Responden menilai pemerintah mampu menjaga ketersediaan energi di tengah tekanan global, menahan gejolak harga, serta memastikan kebijakan energi tetap memberikan dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari sini terlihat ya, bahwa energi bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal kepercayaan publik. Lalu kita lihat, salah satu kebijakan yang paling nyata dan juga cepat dirasakan oleh masyarakat sepanjang 2025 adalah keputusan pemerintah untuk menjaga stabilitas tarif listrik. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian SDM Tri Winardo ini menyebut ya, kebijakan ini diambil di saat banyak faktor ekonomi makro menunjukkan tekanan kenaikan biaya energi. Namun pemerintah memilih untuk menahan tarif listrik selama kuartal 4 tahun 2025. Meskipun parameter makro seperti nilai tukar rupiah, inflasi, harga minyak mentah dan juga harga batubara acuan seharusnya ini menyebabkan kenaikan tarif, tetapi pemerintah memutuskan untuk tetap menahan tarif sampai akhir tahun 2025 untuk menjaga daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga dan juga memberikan kepastian hingga menjaga stabilitas bagi masyarakat serta dunia usaha. Meskipun tarif listrik tetap, upaya untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik, memperluas akses dan juga mendorong transisi energi tetap berjalan. Pemerintah berkomitmen bersama dengan PT PLN Persero akan memperkuat infrastruktur kelistrikan serta mendorong penggunaan energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional. Kita lihat lagi berikutnya. Pada tahun 2025 juga ya, kalau kita perhatikan, pemerintah juga mengimplementasikan kebijakan pengeluaran legalitas bagi sumur minyak rakyat lewat Peraturan Menteri ESDM nomor 14 tahun 2025. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan ada sekitar 45.000 sumur minyak rakyat telah diinventariskan oleh pemerintah untuk memberikan kepastian usaha dan kelegalan operasi bagi masyarakat. Pengelolaan sumur dapat dilakukan melalui koperasi, UMKM maupun kemitraan dengan badan usaha milik daerah. Nah, ini yang membuat masyarakat daerah bisa mengurus dan juga mengelola sumur minyak secara legal, aman dan juga memenuhi standar keamanan kerja. Ini menarik sekali ya. Tapi kalau kita lihat ya, pemerintah juga menetapkan nih penerapan mandatory biodiesel B40. Kita lihat ya, alias campuran bahan bakar nabati berbasis minyak sawit dalam produk solar sebesar 40%. Ini kalau kita lihat dimulai 1 Januari 2025 sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan energi dan mengurangi impor bahan bakar minyak. Nah, kebijakan mandatori B40 juga diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah CPO menjadi biodiesel dan juga program ini diperkirakan akan menghemat devisa negara hingga 147,5
triliun rupiah karena berkurangnya impor bahan bakar minyak. Selain memberikan manfaat ekonomi dan juga ketahanan energi, program mandatori B40 ini dianggap memberikan pengaruh positif pada penyerapan tenaga kerja umumnya di seluruh atau di sektor hulu dan hilir industri sawit. Sehingga ini menjadi bagian dari transisi energi nasional. Kita lihat, pada akhir 2025 Pertamina Patraniaga pun meluncurkan produk bahan bakar minyak varian terbaru bernama Biosolar Performance yang akan berlaku di 2026. BBM jenis solar ini khusus untuk menjawab tantangan mesin-mesin industri dalam menggunakan biodiesel B40 sekaligus mendukung persiapan menuju implementasi B50. VP Business Development and Subsidiary Pertamina Patraniaga, Sigit Setiawan menjelaskan BBM baru ini merupakan hasil inovasi panjang berdasarkan umpan balik dari konsumen industri. Lalu kalau misalkan kita lihat di slide berikutnya, di sisi lain pemerintah juga tidak melepaskan agenda jangka panjang melalui percepatan transisi energi. Jadi kalau kita lihat ya, hingga semester pertama tahun 2025, realisasi bauran energi baru dan juga terbarukan telah mencapai lebih dari 16% dari awal tahun 2025 yang sebesar 14% dan juga telah menunjukkan adanya pergeseran aktivitas energi bersih dan menunjukkan adanya progres nyata dalam transisi energi di Indonesia. Untuk mendukung target jangka panjang pemerintah dalam transisi energi, pemerintah dan PLN sudah mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL 2025-2034 ya. Ini sebuah rencana strategis penyedia tenaga listrik untuk 1 dekade ke depan. Dalam dokumen RUPTL ini ditetapkan ya, penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt sampai 2034 dengan porsi sekitar kalau kita lihat ya ada 76% dari penambahan itu diharapkan datang dari sumber energi baru dan terbarukan. Dalam RUPTL rincian kontribusi EBT meliputi pembangkit listrik tenaga surya sebesar 17,1 gigawatt, lalu juga kalau kita lihat pembangkit listrik tenaga air sebesar 11,7 gigawatt juga. Ada pula pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin sebesar 7,2 gigawatt. Lalu pembangkit listrik tenaga panas bumi sebesar 5,2 gigawatt. Ada pula bioenergi sebesar 0,9 gigawatt. Dan untuk pertama kalinya tenaga nuklir 0,5 gigawatt. Target dalam RUPTL juga menunjukkan bauran energi baru terbarukan di jaringan listrik nasional diproyeksi meningkatkan signifikan sampai 34,3% pada tahun 2034. Ini menunjukkan pergeseran jauh dari komposisi saat ini dan menegaskan komitmen pemerintah terhadap transisi energi. Ya, pemirsa ini menarik sekali. Banjir penilaian positif kebijakan energi di tahun 2025 tetap menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari pendanaan proyek EBT, kesiapan infrastruktur hingga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan juga perlindungan lingkungan. Namun dengan tingkat kepuasan publik yang relatif tinggi dan juga program yang terus berjalan, tahun 2025 menjadi fondasi penting bagi arah kebijakan energi Indonesia ke depan menuju target swasembada energi pemerintah, transisi yang terukur dan dampak nyata bagi masyarakat. Bila tadi sudah kita sampaikan beberapa kebijakan dari sektor energi yang populis di tahun 2025, sekarang kita simak pendapat dari beberapa pihak mengenai kebijakan sektor energi pemerintah di tahun ini dan juga apa saja tantangan, pekerjaan rumah hingga peluang sektor energi di sepanjang tahun 2026 untuk mencapai swasembada energi. Di sepanjang tahun 2025, pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan dari sektor energi yang populis. Parlemen, pelaku usaha hingga pengamat energi menilai masih ada tantangan yang dihadapi oleh pemerintah. Mulai dari kondisi geografis Indonesia yang luas hingga tantangan yang bersumber dari luar negeri, sehingga diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang kuat untuk mencapai target swasembada energi. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto mengapresiasi langkah pemerintah dalam mendorong target swasembada energi. Namun, ia mengingatkan masih ada tantangan yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Salah satunya adalah energi yang belum rata, terlebih dengan kondisi Indonesia yang kepulauan dan luas. Ia mencontohkan hingga kini akses listrik masih belum dirasakan secara merata oleh masyarakat terutama di daerah 3T. Sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.
akses energi itu salah satunya adalah harus ada infrastruktur energi. Di kelistrikan misalnya ya, bagaimana tingkat elektrifikasi sekarang itu dikatakan 99,4%. Tetapi kalau kita lebih jeli lagi, ternyata masih banyak sekali saudara-saudara kita yang belum teraliri listrik. Terlebih khusus di daerah-daerah remote atau di istilahnya di yang tidak di luar area, di pinggir hutan dan sebagainya. Nah, ini ada sebuah kebijakan yang kebetulan di Komisi 12 sekarang, bagaimana mendorong apa yang disebut dengan sambung listrik gratis bagi saudara-saudara kita yang belum teraliri, apalagi saudara-saudara kita tidak mampu. Kenapa demikian? Listrik hari ini tidak lagi menjadi barang mewah. Listrik sudah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat yang berperadaban. Maka wajib bagi negara untuk menghadirkan listrik di setiap keluarga. Selain itu, Sugeng juga mengingatkan pentingnya kolaborasi pemerintah dan sektor swasta dalam mencapai swasembada energi dan transisi energi di Indonesia. Swasta berperan dalam engineering, procurement and construction atau EPC terkait produksi sektor hulu hingga hilir untuk mengatasi berbagai persoalan energi di Indonesia. Dalam konteks kemampuan, profesionalitas dan skala pekerjaan yang dilakukan sudah teruji di berbagai lapangan ya, baik di upstream, di upstream, di midstream maupun di katakanlah di Patraniaga tuh kalau di Pertamina ya, itu semua kan infrastruktur dibangun oleh swasta-swasta kita. Ya memang ada yang besar-besar misalnya, visi besar dikerjakan oleh multinational corporation ada juga. Tetapi kita semuanya, hampir semuanya kita sudah dalam. Sebagai salah satu pelaku usaha, Direktur Utama PT RMK Energi Tbk Vincent Saputra mengaku sangat mendukung target swasembada energi yang ditetapkan oleh pemerintahan Prabowo dan siap untuk mengambil peran dalam menggapai mimpi tersebut. Vincent juga menekankan untuk mencapai swasembada energi, maka saat ini yang perlu menjadi fokus adalah bagaimana menyediakan energi yang bisa diandalkan dan terjangkau. Karena memang Indonesia ini adalah negara yang kaya. Kedua, saat kita berbicara mengenai energi, itu ada dua hal utama yang kita perhatikan. Yang pertama, energi ini harus reliable. Yang kedua, energi ini harus affordable. Yes. Artinya saat kita melihat ketahanan energi, kalau dua aspek ini bisa dipenuhi, tentunya tujuan dari Bapak Presiden bisa tercapai. Ketua Dewan Pembina Asosiasi Energi Angin Indonesia, Feiral Rizky Batubara mengingatkan, Indonesia perlu untuk tidak hanya mengejar swasembada energi, tetapi juga perlu memiliki doktrin untuk mencapai target kedaulatan energi untuk bisa menghadapi situasi krisis yang mengancam. Tidak hanya swasembada energi, tapi kita juga harus punya doktrin ketahanan energi, doktrin atas kedaulatan energi. Itu yang harus kita kejar juga. Mengapa? Kalau hanya mengejar swasembada energi, maka kita hanya berkisar antara cukup dengan tidak cukup. Namun dengan doktrin ketahanan energi dan berkedaulatan energi, maka kita mampu siap atas krisis apapun yang ada terjadi. Misal, krisis pasokan, krisis energi dari luar negeri yang lain. Jadi dengan doktrin ketahanan energi dan kedaulatan energi, Indonesia lebih mampu dalam mengelola krisis. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menekankan pemerintah mendorong swasembada energi juga dengan mengoptimalkan potensi yang ada di daerah masing-masing, baik itu fosil maupun nabati. Jadi memang bisa disimpulkan ya pemirsa, menuju target swasembada energi membutuhkan effort yang luar biasa. Perlu adanya koordinasi dan kolaborasi baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga dunia usaha. Namun dengan berbagai effort yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai langkah
yang juga sudah dilakukan oleh para pelaku usaha, diharapkan target swasembada energi yang dicita-citakan oleh pemerintah saat ini bisa dicapai. CNBC Indonesia, Beyond Business.